Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Materi hari ini adalah kelas 11, adalah permainan bola besar, yang utama adalah sepak bola. Sepak bola di sini kita akan nantinya belajar tentang peraturan sepak bola. Nah, peraturan sepak bola di sini ada, yang pertama adalah lapangan. Panjang lapangan di sini 100 sampai 110 meter. Lebarnya adalah 64 sampai 75 meter. Luas daerah gawang adalah 18,35 dikali 5,5 meter. Jari-jari lingkaran tengah untuk melakukan kick off adalah 9,15 meter. Untuk daerah hukuman penalti, panjangnya di situ adalah 40,39 kali 16,5 meter. Dan ada jarak titik hukuman penalti. Di situ ada jarak 11 meter. Dan juga ada untuk peraturan untuk gawang. Gawang tingginya harusnya 2,44 meter dan lebarnya adalah 7,32 meter. Ukuran bola. Bola terbuat dari kulit, bentuk bolanya bulat, berat bolanya di sini dituliskan 396 sampai 453 gram. Untuk keliling lingkaran bola adalah 68 sampai 71 cm. Itu untuk lapangan, gawang, dan bola. Untuk berikutnya adalah peraturan memulai pertandingan. Peraturan memulai pertandingan pastinya dimulai dengan peluit atau sembritan, ya, seperti itu. Sebelum pertandingan dimulai, untuk kedua pemain, kedua tim harus saling bersalaman atau berjabat tangan. Nah, terus wasit membawa uang logam. Buat apa? Buat untuk menentukan yang menendang atau melakukan pertandingan terlebih dahulu adalah tim yang mana. Ya, seperti itu. Untuk yang kelima adalah jumlah pemain sepak bola. Di dalam satu tim terdapat 11 pemain. Satu adalah kiper. Untuk pemain tim yang nantinya di dalam permainan kurang dari 7 atau yang terkena kartu merah adalah 4 orang, dinyatakan kalah atau gugur. Nah, seperti itu. Untuk pergantian pemain nanti dijelaskan di belakang adalah bagaimana untuk pergantian pemain itu. Yang keenam adalah pemimpin tim, kapten. Di dalam pertandingan pasti harus ada kapten yang bisa mengatur atau yang melakukan negosiasi terhadap wasit. Itu adalah tugas dari kapten. Yang ketujuh adalah peraturan dalam memakai aksesoris. Ya, ini yang sering kita lakukan adalah bagaimana untuk menyikapi jersey. Jersey di sini tidak boleh saling sama atau tidak boleh sama dari lawan yang satu dengan yang lain. Dari kaos kaki, dari baju, dari celana pendeknya,
itu tidak boleh sama. Kenapa tidak boleh sama? Karena nantinya tidak membingungkan lawan untuk mengumpan terhadap temannya. Itu alasan kenapa di jersey harus berbeda. Terus harus memakai decker, harus memakai kaos kaki supaya melindungi dari cedera. Terus ada aksesoris penutup kepala ketika nanti ada yang cedera. Yang berikutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk aksesoris untuk kiper, penjaga gawang. Dan aksesoris yang dilarang di sini adalah meliputi anting, kalung, gelang, dan lain-lain. Kenapa dilarang? Karena di situ akan bisa mengakibatkan berbahaya terhadap lawan, juga bisa terhadap dirinya sendiri. Itu. Wasit di sini adalah yang memimpin pertandingan, dibantu oleh 2 linesman atau 2 hakim garis di samping kanan dan samping kiri. Asisten wasit di sini untuk melihat gerakan lawan atau gerakan pemain untuk menentukan offset, menentukan juga nanti pelanggaran yang dekat dari linesman, juga menentukan throw in berarti bola keluar, bola masuk. Kalau throw out nanti adalah bola keluar. Tim mana yang nanti mendapatkan lemparan ke dalam, itu adalah tugas dari asisten wasit. Berikutnya adalah peraturan waktu permainan sepak bola. Di dalam permainan sepak bola, tentu kalian sudah tahu 1 kali 45 menit. Di situ adalah waktu normal. Nanti juga ada waktu extra time yang dilanjutkan dengan waktu 2 kali 15 menit. Berarti 30 menit. Itu. Nanti juga ada yang namanya sistem perpanjangan waktu dengan golden goal atau silver goal. Golden goal di sini ditentukan dengan ketika 15 menit yang pertama untuk lawan mencetak gol, berarti pertandingan sudah selesai. Ketika nanti menentukan dengan silver goal, 2 kali 15 menit itu dipakai terus. Ketika nanti ada kedudukan yang sama, akan ditentukan dengan penalti. Tendangan penalti dengan jarak tadi 11 meter atau 12 pas. Nah, berikutnya adalah peraturan kick off. Kick off di sini harus dimulai dari awal pertandingan, terjadinya sebuah gol, terjadinya babak kedua, lalu ada permulaan memulai babak extra time yang pertama dan yang kedua. Itu adalah peraturan untuk kick off. Nah, kick off di sini adalah melakukan permainan, awal permainan. Yang ke-12 adalah peraturan gol. Gol di sini nanti ada gol yang tidak terjadi adalah offset. Ya, contohnya gol yang dianulir. Ada gerakan offset, handsball, pelanggaran, tetapi bola itu masuk ke gawang, tapi tidak dinyatakan gol, tidak sah, karena di situ terjadi offset, pelanggaran, dan handsball. Berikutnya adalah peraturan offset dan onside. Ya, apa itu offset? Offset berarti lawan melewati penjaga yang terakhir. Contohnya adalah ketika pemain lawan masuk ke dalam area penalti atau area yang lain melewati pemain yang terakhir. Nah, kalau onside dia masih sejajar dengan pemain yang terakhir. Tuh. Untuk peraturan pergantian pemain. Nah, di sini biasanya kalau resmi kita mengganti pemain adalah sebanyak 3 orang atau 3 pemain. Ketika nanti ada persahabatan, bisa kita menggunakan pergantian pemain dengan 7 kali pergantian. Itu peraturan untuk pergantian pemain. Yang 19 adalah peraturan terjadinya pelanggaran. Nah, ini banyak sekali terjadi pelanggaran ketika kita sering emosi, tidak tahu peraturan, lalu kita hanya menyalahkan wasit.
Nah, pelanggaran bisa terjadi karena tackle atau sliding atau menjatuhkan lawan dengan kaki. Handsball, mendorong lawan, menarik lawan, baju lawan, mengganggu pergerakan penjaga gawang, dan masih banyak lagi. Itu banyak-banyak pelanggaran. Ya. Ketika nanti ada peringatan dari wasit dengan kartu kuning yang pertama, itu adalah peringatan yang pertama. Terus ketika satu pemain terkena kartu kuning yang kedua, otomatis dia akan terjadi kartu merah atau bisa wasit mengeluarkan salah satu pemain, atau yang dimaksud adalah pemain yang terkena 2 kali kartu kuning. Ya, jika mendapat kartu merah, maka pemain keluar dari lapangan. Ya, itu yang dimaksud dengan pelanggaran dengan 2 kali peringatan. Bisa saja dengan kartu merah langsung ketika terjadi pelanggaran yang sangat keras. Bisa langsung diberi kartu merah. Gitu. Berikutnya adalah peraturan tendangan bebas. Peraturan bebas berarti pelanggaran di luar kotak penalti. Terus 21 adalah terjadinya penalti. Penalti adalah terjadi handsball, terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti. Ada juga pelanggaran yang tidak terjadi penalti di dalam kotak penalti. Contohnya pemain lawan atau sesama tim mengumpan terhadap kiper, tapi dari kiper tidak ditendang tapi dipegang. Itu adalah terjadi pelanggaran, tidak terjadi penalti. Nah, itu tadi materi dari saya tentang permainan peraturan sepak bola. Untuk lebih jelasnya, saya kasih pertanyaan 1 soal, silakan dikerjakan dan berikan saya untuk jawabannya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.